Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan coba memahami panduan hibah, panduan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP2D ya. Jadi ini dari LPPM SB Atmaluhur. Kita buatkan panduan di masa pandemi seperti ini biar mahasiswa UKM memiliki sedikit gambaran dan termotivasi untuk mengerjakannya. Nah, program ini saya rasa baru yang pertama atau yang kedua ya. Mungkin yang tahun kemarin dia judulnya agak sedikit berbeda, sehingga kalau kita cari di Google mungkin belum banyak panduan ataupun proposal-proposal yang bisa kita jadikan contoh. Tapi jangan takut, dengan panduan yang kita pegang ini, mudah-mudahan nanti kita bisa menyusunnya dan sama-sama belajar sehingga nanti bisa lolos di hibah ini. Sebagaimana proses hibah seperti hibah dosen dan hibah mahasiswa. Nah, hibah ini artinya kita mengusulkan proposal, mengcreate-nya dengan ide-ide yang kreatif, yang memberikan solusi yang baik. Maka ide itulah yang akan dinilai dan mudah-mudahan diterima sehingga proposal kita diterima dan dilaksanakan. Jadi dengan membuat proposal ini belum artinya kita wajib melaksanakannya, tetapi kita harus menunggu hasil dari review atau hasil dari pengumuman hibah itu, apakah diterima atau ditolak gitu ya. Tapi jangan takut, yang penting kita coba terlebih dahulu. Kalau kita mencoba, mudah-mudahan ada kemungkinan untuk diterima. Nah, program ini sebenarnya bisa dibaca ya, cuma ini gambaran biar lebih gampang diingat lagi. Jadi latar belakang program ini saya ambil secara garis besarnya bahwa program ini merupakan kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui unit UKM atau lembaga eksekutif mahasiswa gitu ya. Jadi kalau biasa dosen-dosen kita sudah familiar dengan pengabdian dosen gitu ya. Kita sudah setidaknya 2 tahun ini ikut aktif meramaikan hibah dikti ya secara nasional. Jadi ini juga secara nasional penilaiannya, bukan dari kampus kita ya. Nah, tujuannya itu adalah mahasiswa ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa peduli dan kontribusi kepada masyarakat di desa agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha dan sejahtera. Jadi kata-kata holistik itu harus diterjemahkan dengan peningkatan desa yang menjadi aktif, menjadi mandiri, yang ada usahanya, wirausaha, dan menjadi sejahtera. Jadi dia ada semacam siklus yang holistik berkesinambungan. Jadi bagaimana nanti mahasiswa dan dosen pembimbingnya mengcreate ide-ide yang baik, yang bagus gitu ya, untuk menumbuhkan rasa keaktifan di desa itu, kemandirian dan wirausaha menuju masyarakat yang sejahtera. Nah, ini dasar hukumnya. Nah, ini tinggal dibaca. Kemudian misi, nah ini juga dibaca. Intinya kalau untuk desa, yaitu kita menemukan dan mengembangkan potensi desa. Kemudian dengan kampus, yaitu mahasiswa, kita mengembangkan kegiatan mahasiswa gitu ya. Yang nanti keuntungannya kegiatan itu hubungannya dengan kampus Merdeka ya, kampus Merdeka Belajar. Jadi kegiatan ini
bisa nanti menjadi konversi nilai mata kuliah tertentu. Bisa 8 sampai 10 SKS, artinya Anda tidak lagi perlu kuliah tatap muka di kampus, tetapi nilainya sudah diperoleh dari kegiatan ini. Nah, dari kedua itu, desa dan kampus terjalinlah kerjasama yang baik antar perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan swasta. Nah, temanya ini sangat cocok sekali dengan kampus kita. Terwujud mahasiswa yang berdaya saing melalui kolaborasi dalam pengembangan masyarakat desa di era 4.0 ya. Nah, jadi kalau ada yang mengembangkan ke arah teknologi, nah itu sesuai dengan tema ya. Nah, ruang lingkupnya ke sini. Ini ruang lingkup. Jadi nanti pas melakukan analisis potensi desa, nah bisa menuju beberapa sasaran berikut. Pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan, dan keamanan pangan, energi terbarukan, itu ya, sesuai dengan kampus kita atau UKM yang dikelola. Ya. Oke, berikutnya fondasi yang pertama, pengusulnya. Pengusulnya itu adalah mahasiswa aktif. Jadi mahasiswa aktif yang tergabung di UKM dengan berbagai disiplin. Jadi kalau di kampus kita ya minimal SITI ya. Nanti dari 10 orang, minimal 10 orang dia tergabung di UKM SITI gitu ya. Dan kemarin juga ada sedikit syarat tambahan, tapi ini hanya tambahan. Jika nanti ada beberapa UKM yang tidak memenuhi, tidak apa-apa. Yang penting dia harus aktif, mahasiswa aktif. Karena datanya nanti akan ditarik dari Forlab. Kemudian dia tergabung di UKM dan minimal SITI gitu ya, SITI MI gitu kan, multidisiplin. Ditambah lagi tadi syarat yang tambahan, jika ada mahasiswanya 2 angkatan, misalnya angkatan 2017 dan 18 atau 18-19 seperti itu ya, 2 angkatan. Tapi kalau 2 angkatan tidak terpenuhi tidak apa-apa, karena di syarat ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Kemudian proposalnya, sistematikanya diajukan oleh ketua pengusul. Nanti ketua pengusulnya harus dari mahasiswa ya. Dari 10 itu nanti ada yang jadi ketua. Kemudian minimal ada 10 orang. Sekurang-kurangnya berasal dari 2 angkatan. Nah, ini 2 angkatan nih. Tapi nanti bagi ada yang baru, UKM-nya baru dan 1 angkatan, tidak masalah ya. Kita coba saja. Yang berikutnya yang penting ini, menyertakan surat kesediaan kerjasama dari masyarakat sasaran ditandatangani oleh Kades dengan format lampiran 10. Jadi ada di lampiran 10 atau di halaman 22. Jadi nanti yang pertama kali dilakukan oleh mahasiswa dan dosen pembimbingnya, memilih 10 orang mahasiswa dan 10-nya itu multidisiplin ya, SITI. Kemudian kalau bisa 1 nama mahasiswa untuk 1 judul. Jadi jangan sampai nanti ada 1 mahasiswa di 2 proposal ya. Karena dia ikut 2 UKM. Jadi cukup 1 UKM, satu orang gitu. Tidak boleh dia di 2 UKM berbeda. Nah, ini kita ambil lampiran 10 tadi ya. Kalau tidak salah ada di halaman 22. Nah, kita coba. Oh, bukan ini ya. Nah, ini deh. Jadi pertama sekali itu setelah terbentuk timnya, kita harus cari mitranya, surat pernyataan mitra. Di mana surat pernyataan mitra ini isinya seperti ini, nanti diketik lagi di Word. Kemudian di sini menyampaikan potensi desanya, survei potensi desa. Oh, setelah ke sana berbincang dengan kadesnya, ditemukanlah masalah, misalnya ada UMKM tetapi belum jalan gitu ya. Kemudian ada lagi potensi nanti misalnya pengelolaan pantai yang belum maksimal misalnya ya, atau potensi apa lagi nih, nah, seperti itu.
setelah kita punya surveinya ini, nanti Anda punya solusinya, maka nanti misalnya tadi UMKM, maka ini salah satu UMKM, tanda tangan tokonya gitu ya, toko masyarakat boleh, atau ketua halayak sasaran tadi, ketua UMKM, atau kalau misalnya belum ada ketuanya, ditunjuklah salah satu menjadi perwakilan, kemudian ketua pelaksana, kemudian dosen pembimbing dan kepala desa bermaterai. Nah, ini yang dinamakan dengan surat pernyataan tadi. Ini harus didapat dari desa, karena akan diupload di webnya. Jadi yang pertama sekali adalah halaman 22 ini, bahwa ketua pengusul dan kawan-kawannya, mungkin beberapa ya, salah satu dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya, setidaknya berkunjung ke desa, mungkin salah satu desa sendiri ya, yang lebih dikenal, yang lebih familiar, sehingga lebih gampang bertemu dengan kepala desa. Nah, jika diperlukan surat pengantarnya sudah Bapak uploadkan di grup dosen pembimbing ya, nanti bisa minta ke dosen pembimbingnya. Oke, jadi tugas pertamanya yaitu, kita balik ke sini lagi, surat pernyataan kesediaan kerjasama di halaman 22. Oke ya, halaman 22. Lampiran 10. Kemudian menyertakan surat legalitas organisasi. Ini otomatis nanti kita bisa minta, kalau sudah punya bagus gitu ya, yang biasanya diambil dari Pak Wisnu dan kawan-kawan ya. Ini menyatakan bahwa UKM itu legal. Ini pasti punya. Kalau belum punya nanti kita hubungi ke Pak Wisnu ya. Kemudian menyusun proposal. Sistematikanya ada nanti, yang takut tidak lebih 15 halaman. Mulai latar belakang sampai RAB. Tidak lebih. Jadi kalau lebih dari itu otomatis ditolak. Jadi jangan sampai lebih. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar, oke, biasa. Kaidah penomoran, oke. Ini bisa teknis ya. Nanti bisa juga dibantu oleh dosen pembimbingnya untuk teknis seperti ini. Kemudian setelah selesai diajukan ke sini. Jadi nanti ketua pengusul coba buka web ini, dan nanti di bagian kedua dari sesi ini nanti kita akan cek bagaimana pengusulannya ya. Walaupun secara teknis saya yakin mahasiswa IT ngerti, gampang. Nah, menyangkut proposal tadi, walaupun tidak ada contoh di Google gitu ya, belum ada contohnya, kita bisa dikasih petunjuk dari sistematika proposal, yaitu satu judul. Nah, tinggal dijawab dari petunjuk ini. Kalau dia bilang judul singkat, spesifik, jelas, memberi gambaran kegiatan yang diusulkan, ya tinggal kita buat seperti itu. Misalnya pemberdayaan UMKM untuk kesejahteraan desa apa gitu ya, akan jelas. Kemudian latar belakang masalah, jadi tinggal dijawab poinnya. Kalau dia bilang uraikan secara jelas potret, profil, dan kondisi masyarakat sasaran, nah ini tinggal diuraikan. Mungkin Anda dapat nanti 1 sampai 2 atau 3 paragraf gitu ya. Kemudian disambung lagi dengan ini gitu ya, menguraikan kondisi potensi desa, wilayah, segi fisik, ekonomi gitu ya. Ini yang didapat dari survei desa tadi. Kemudian mendeskripsikan hasil survei awal yang telah dilakukan gitu ya. Nah, ini dengan menjawab poin-poin ini, otomatis pelan-pelan nanti akan didapat selembar 2 lembar gitu ya. Nanti dibantu dosen pembimbingnya, akan menjadi lebih baik. Sama, kemudian bab perumusan masalah seperti ini ya, bukan bab ya, apa ini ya namanya ya, poin-poinnya, kemudian tujuannya, indikator keberhasilan program, kemudian luaran yang diharapkan gitu ya, inovasi, profil, poster, pelaksanaan, publikasi massa, kemudian manfaat, gambaran umum sasaran, kemudian dengan metode pelaksanaan. Nah ini, di metode pelaksanaan ini, nah tinggal dibaca nih ya, jadi mencakup 2 hal pokok, yaitu pemberdayaan masyarakat dan metode pelaksanaan. Jadi metode pemberdayaan dari survei desa tadi, survei potensi desa, kita akan punya solusi, strategi, ataupun ide kreatif untuk memberdayakan desa tersebut.
Oh, ternyata kita ingin meningkatkan daya saing ekonominya. Apa yang kita kerjakan? Pelatihan apa yang cocok gitu ya. Kemudian kita melihat metode pelaksanaan kegiatan. Nah, setelah kita tahu akan meningkatkan ekonomi itu, metodenya mungkin dengan mendatangkan narasumber, membuat tempat-tempat usaha gitu ya. Nah, misalnya buat pojok-pojok usaha, maka kita perlu metodenya. Apakah metodenya kita kerjakan online gitu kan? Kalau narasumber kan mungkin online karena bisa di zaman seperti ini kan amannya menggunakan online. Tapi misalnya kita membuat suatu pojok penjualan, ya berarti kita harus offline juga kan. Nah, jadi ini dipilih setelah ditemukan solusi itu, metodenya apa, kemudian kita pilih salah satu ini. Apakah kita mau full ke lapangan, atau semi, kombinasi, atau full online ya. Nah, tidak ke lapangan. Nanti tergantung dari kegiatan yang cocok yang dipilih. Nah, ini metodenya. Nah, menguraikan roadmap kegiatan. Roadmap ini jalurnya, peta ya. Apa-apa saja yang dilakukan. Oh, ini gitu ya. Selama kurang lebih 4 bulan itu. Kemudian ini ya, menjelaskan tahap kegiatan. Nah, itu yang dijelaskan. Kemudian jadwal kegiatannya harus dirinci meliputi persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan dalam bentuk bar chart ya. Panel diagram batang ya, bar chart. Atau tabel ya, nanti coba dicek. Kemudian alokasi dana gitu ya, karena ini berupa hibah. Jadi kita mengajukan proposal, harapannya proposal kita akan diterima dan kegiatan kita dilaksanakan. Nah, salah satu bagiannya itu ada rancangan anggaran ya, di mana anggaran ini dipatok maksimal 40 juta. Jadi silakan diperebutkan 40 jutanya. Jadi artinya nanti Anda akan diberikan fasilitas gitu ya, dana sebesar 40 juta untuk dikelola menjadi kegiatan pengabdian masyarakat yang mungkin nanti keuntungannya adalah Anda bisa menerapkan keilmuan Anda di masyarakat gitu ya. Yang kedua, nanti kegiatan ini bisa dikonversi menjadi SKS kuliah 8 sampai 10 SKS. Kemudian nanti jika Anda masih semester awal, kemungkinan akan mudah mendapat mitra KP ataupun skripsi gitu ya. Yang terakhir ya, kita akan banyak mendapat link-link kerjasama gitu ya. Nanti di kehidupan nyata setelah lulus, nah bisa saja Anda punya link ke desa itu ya. Dan harapan dari program ini sebenarnya berkelanjutan juga. Jadi dengan adanya ini menginisiasi, mudah-mudahan besoknya dengan dana pemerintah ataupun dengan dana internal kampus, kita akan bisa lanjutkan desa ini menjadi desa binaan gitu ya. Jadi akan ada kelanjutan. Tapi jangan takut, intinya sekarang silakan dana ini dimanfaatkan daripada Anda harus membuat kegiatan itu dan mengeluarkan uang sendiri kan. Nah, ini kita dimaksimalkan, dikasih dananya dan kita kelola dengan baik. Nah, yang B, karena kita bukan PET, NBH, dan BLU ya, jadi ini tidak termasuk, jadi dananya semaksimal mungkin nanti dirancang 40 juta gitu ya. Nanti bisa konsultasi ke dosen pembimbingnya, atau nanti kalau merasa ada yang ingin dikonsultasikan boleh ke LPPM ya, nanti kita bantu. Apalagi deadline-nya tanggal 30. Nanti tanggal 30 itu harus terakhir upload. Jadi untuk mengatasi masalah ya, crash di luar, takutnya nanti tidak terupload ke sistem, kita patok mungkin tanggal 28 paling lambat setiap UKM harus sudah selesai ya, udah siap upload ya. Nah, apa saja yang dibuat di RAB? Yang pertama adalah bahan habis pakai. Jadi dibutuhkan pelatihan UKM, butuh transportasi konsumsi ya, habis pakai. Butuh ATK. Nah, itu dirancang di situ menggunakan dana itu. Kemudian peralatan penunjang, kecuali alat keserakahan perjalanan. Ini harusnya oke. Jadi peralatan penunjang ya jangan beli mobil ya.
Maksudnya kalau sewa mobil biasanya diperbolehkan ya, alat-alat transportasi ya. Kemudian seminar dan publikasi. Jadi nanti kalau ada seminar tentang pengabdian dan atau penelitian, nanti yang untuk mempublikasikan hasilnya, Anda bisa lakukan seminar itu. Misalnya nanti diambil seminar di luar ya, mudah-mudahan COVID ini sudah berakhir, nanti bisa biaya perjalanan dan segala macam, kemudian biaya publikasinya di jurnal juga bisa. Kemudian komponen yang tidak diperkenankan, honor bagi tim pelaksana. Jadi ini tidak boleh menyebutkan honor ketua, honor dosen pendamping, tidak boleh ya. Atau tenaga pembantu lainnya tidak boleh. Tapi kalau nanti honor narasumber, boleh ya. Jadi pihak-pihak yang tidak terkait dengan pengusulan ini boleh. Jadi misalnya yang tidak boleh itu yang ada kaitan dengan kampus dan desa. Tapi kalau nanti UMKM narasumbernya Dinas Tenaga Kerja dan UMKM, nah biasanya kan ada honornya. Kemudian pembelian atau sewa alat strategis. Nah ini tidak boleh laptop, tidak boleh beli laptop, tidak boleh beli kamera, tidak boleh beli sound system ya. Nah, nanti karena ada 10 itu dibeli laptop 4 ya. Laptopnya 10. 4 kan 40 juta gitu ya. 10 misalnya anggap aja 4 juta, 40 juta ya habis ya. Nah itu tidak boleh. Tapi sewa kemungkinan sewa dibolehkan ya. Jadi yang kalau di penelitian dosen sewa boleh. Oke. FGD boleh ya. Focus Group Discussion. Jadi maksudnya focus group discussionnya misalnya nanti kalian melakukan sebulan kegiatan di situ, kemudian dievaluasi gitu ya, kayak mengundang rapat di situ kan ada konsumsi dan segala macam. Jadi fokusnya nanti ke kegiatan desa itu. Oh kami akan buat pojok UMKM ya, berarti harus buat kayu, papan, bangunan, semen, nah seperti itu, habis pakai boleh. Membeli kuota untuk pelatihan karena online, 10 orang memegang 10 UMKM gitu ya. Nah, boleh, nggak apa-apa. Oke, kemudian lampiran-lampiran. Nah, ini lampiran ya. Jadi nanti dibaca lagi. Kemudian pendaftaran proposalnya lewat ini. Nah, ini nanti Pak Ketuanya tolong dibuka-buka ya. Kalau udah ada data yang bisa diisi, silakan diisi. Kemudian penilaian, nah ini sebenarnya tidak harus kita cek juga ya, tapi kalau kita tahu apa yang dinilai, mungkin kita akan bisa lebih menekankan penulisan di bagian itu. Nah kemudian ini intinya pokoknya ada seleksi administrasi, artinya kelengkapan proposal dicek. Nah, seperti surat gitu ya, surat dari desanya ada atau tidak, legal atau tidak gitu ya. Nanti akan dicek di situ. Kemudian ya seleksi substansial, isinya apakah kegiatan yang Anda usulkan benar-benar diperlukan oleh masyarakat di situ dan hasilnya secara hipotesanya signifikan atau tidak gitu ya. Nah, ini pelaksanaannya Juli sampai November 2020. Nah, ini bar chart tadi ya. Mudah-mudahan seperti ini. Atau tabel ini ya. Evaluasi dan pelaporan, ini kalau kegiatannya sudah diterima oleh Dikti. Jadi kalau proposal kita dinyatakan diterima, dilaksanakan, nanti ada evaluasi dan pelaporan. Kalau nanti sudah proposalnya sudah dikerjakan, bolehlah dilihat ya. Laporan seperti ini kan format-formatnya dan bisa dilihat. Nah ini rekomendasi. Jadi jangan takut nanti kegiatan ini bisa konversi 10 SKS, 8 SKS, atau 8 SKS. Nah, tergantung dari jenis pelaksanaannya. Dan ini legal dan resmi gitu ya. Karena ditandatangani oleh rektor kita gitu ya, dan dosen pembimbing. Nah ini. Jadi setelah Anda melakukan kegiatan itu nanti, mudah-mudahan semua usulan diterima ya, dan dilaksanakan dengan baik. Maka Kades gitu ya, dosen pembimbing gitu ya, ini dan rektor akan menyetujui 8 sampai 10 SKS mata kuliah yang relevan dengan kegiatan itu.
Misalnya UMKM tadi berarti ya kemahasiswaan, atau ada yang di dalamnya tentang buat software mungkin ya, animasi mata kuliah yang berhubungan dengan animasi segala macam. Jadi ini dibolehkan karena merupakan salah satu program Kampus Merdeka. Oke, ini jangan lupa nanti karena tadi ya surat dari Kades, kepala desa, maka dibuatlah nanti diminta kopnya kop desa ya. Biar lebih meyakinkan. Ini oke ya, ada sampai sini. Nah, ini mata kuliah yang dikonversikan. Proses pemberdayaan gitu ya, komunikasi, teknologi, informasi dan segala macam yang ada di kuliah di kita, kewirausahaan dan lain-lain. Nah, ini formatnya, pengusulan tinggal dibuat ke dalam Word lagi. Kemudian halaman pengesahannya. Laporan akhir tidak perlu dulu ya. Ini komponen penilaian, rumus masalah. Ini nilai-nilainya. Oke, itu. Oke. Penilaian. Sebentar, weh. Oke, yang ini bagian yang kedua. Teknisnya nanti Pak Ketuanya silakan login ya ke situs ini tadi yang ada di saya kasih di bagian awal. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian dia akan minta menu register, ikuti seperti biasa. Nah, itu yang udah biasa ya. Untuk register, klik tombol cari data, maka muncul form seperti itu ya. Kemudian nih teknis sebenarnya bisa dibaca sendiri nih. Cari kenapa dia tadi harus mahasiswa aktif, karena dia basicnya udah inputkan NIM gitu ya. Cari prodi, cari perguruan tinggi, tidak bisa lagi dia secara manual. Kemudian setelah dapat cari mahasiswanya, dapat mahasiswa sebagai ketua, nanti diregister gitu ya. Kemudian dapat ketuanya sudah jadi. Nah, tadi saya katakan silakan dibuka-buka, siapa tahu ada yang bisa dikerjakan terlebih dahulu sambil mengerjakan proposal dan survei ke desa ya. Ini udah jadi nih, contohnya Saiful Rahman ketua. Maka dari Saiful Rahman ini dia akan tanggung jawab bisa ngecek menambahkan anggota-anggota yang lain. Nah, ini nanti dibaca ya. Termasuk juga nanti menambahkan dosen pembimbing dan mitra desa. Nah, dari kecamatan sampai ini bisa dicek. Nah, ini tambah dosen pembimbing, tinggal klik di sini nanti nambah ya. Nah, ini himpunan. Nah, cari dosen ya. Nah, dosennya juga NIDN, nanti dimintakan dosen pembimbingnya NIDN, tidak bisa ditambahkan manual. Oke. Cari dosen, pilih dosen seperti biasa gitu ya. Kemudian untuk menambahkan anggota, ini baru anggotanya di sini ya, nama klip cari di bawah ini. Jadi semuanya tinggal diklik-klik gitu, gampang. Masukin NIM. Jadi tugas ketua ini NIM, mengumpulkan NIM teman-temannya ya. Nanti tinggal masuk anggota gitu ya. Oke, nah ini nih yang harus diupload nih. Yang harus diupload hanya ini. Jadi kita review kembali. Surat keputusan organisasi pasti punya UKM-nya, atau kalau tidak nanti kita bisa hubungi Pak Wisnu. Surat pernyataan kerjasama. Nah, ini yang dari desa yang halaman 22 tadi. Lampiran 10. Surat kesediaan dosen pembimbing. Nah, pasti disediakan dosen pembimbingnya. Nanti cari formatnya ada di tadi ya. Surat rekomendasi gitu ya. Ada juga tadi di lampiran sebelumnya. Surat tim ini ada tadi, dan proposal. Yang paling penting yaitu eksternal ini nih dari desa. Kalau ini kita bisa buatkan, bisa create dari internal kita, PT semua ya. Proposal ini kan kalian yang buat. Jadi utamanya itu harus
surat pernyataan kerjasama itu. Oke, nanti diklik benar-benar sampai dia berwarna hijau semua tuh. Nah, berarti ini. Kalau enggak, setelah diupload coba di download, diunduh. Berarti memang kalau sudah hijau semua dia sudah tersimpan gitu. Karena ini penilaian yang pertama tadi, kalau salah satu saja tidak dipenuhi, otomatis tes substansialnya tidak dilakukan. Artinya langsung gagal. Proposal Anda tidak akan dibaca sama sekali kalau bagian ini ada yang kurang. Tapi kalau bagian ini sudah oke, maka dia akan ke selanjutnya, substansialnya ada di proposal ya. Ngecek bagaimana ide-ide Anda di situ. Tapi jangan takut, nanti ada nih yang belum lengkap, dia akan kasih hint-nya, akan kasih tahu. Ada notifikasinya. Kemudian kalau sudah lengkap, klik submit. Ini untuk ketua ya. Dan anggotanya boleh boleh mengingatkan, jangan sampai terlewatkan. Nanti proposalnya sudah disusun bagus-bagus, lupa ya ada salah satu yang belum oke gitu ya. Jadi lihatlah statusnya nih sampai hijau semua baru submit. Jangan disubmit kalau belum. Saya juga belum masuk situ ya, karena kan harus menggunakan di mahasiswa. Jadi Anda coba nanti, kalau ada kendala nanti kita akan cek bareng-bareng. Ini kalau mau di WA, kalau ada yang kesulitan, atau boleh internal kampus kita tanya ke bagian LPPM ya. Demikianlah penjelasannya. Silakan dikerjakan. Yang pertama yaitu surat pernyataan dari desa itu ya, dengan melampirkan potensi desa. Bukan melampirkan ya, memang poin di dalamnya itu ada potensi desa 1, 2, 3 gitu ya, yang ada di halaman 22. Lampiran 10 gitu ya. Oke, selamat mengerjakan. Deadline kita sepakati tadi tanggal 28 gitu ya. 28 Juni 2020. Semua proposalnya sudah jadi, semua syaratnya sudah jadi dan kita siap upload. Walaupun deadline-nya masih tanggal 30. Takutnya nanti rebutan tidak bisa submit ya. Nah, biasanya kendalanya dosen-dosen kita seperti itu. Submitnya mendekati limit-limit akhirnya tidak masuk proposalnya. Itu kan sangat disayangkan. Idenya sudah bagus tetapi eksekusi akhirnya tidak baik ya. Oke, demikianlah. Silakan dipelajari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.